Spot foto booth makin kesini makin menjamur ya, padahal kamera HP masing-masing udah pada canggih. Apa sih alasan banyak orang sengaja datang buat foto di tempat ini? Bahkan ada yang lebih dari sekali dalam sebulan loh. Kalau misalnya pergi bareng temen, aku tuh pasti selalu foto box buat ngebadiin gitu. Karena kayak dia vibes-nya beda gitu kan, nanti ada hasil printnya. Siap keluar aku biasanya selalu foto booth. Mendokumentasikan diri di ruang publik saat berolahraga sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat urban. Makanya gak heran banyak bermunculan fotografer di jalanan. Tapi benarkah banyak di antara mereka yang mengalami kerugian? Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang suatu saat henti. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di On The Spot. Mau berdua bertiga sekampung serta serwe 10.000 aja nggak? Ayo, kalau kurang rame kita ramein. Ayo, murah. Kerasnya kehidupan membuat semua orang perlu jeli memanfaatkan peluang yang cepat mengalirkan cuan. Nah, semakin dekat semakin terang semakin glowing ya kak? Iya. Terkini, banyak anak muda yang terjun untuk mengelola langsung bisnis seputar fotografi. Mayoritas konsumennya pun merupakan Gen Z atau bahkan Gen Alpha yang ternyata segitu hobinya untuk melakukan foto-foto. Hal ini melahirkan bermacam jenis foto booth anyar, seperti yang kerap ditemui di sekitar pusat keramaian. Salah satunya di bilangan Blok M, Jakarta Selatan. Jujur makin banyak banget karena 2 tahun lalu aku pergi ke Blok M itu cuman ada satu. Sekarang tuh kayak ngelihat dikit kanan kiri juga udah ada kan. Mungkin karena lagi viral jadi banyak yang tertarik. Tim On The Spot melihat lebih dekat dan mencari tahu mengapa masyarakat begitu antusias untuk mencoba berbagai hal baru seputar fotografi. Aksesoris dan temanya itu bener-bener banyak banget. Apalagi kan aku di Jakarta ya sering banget ke Blok M. Di Blok M tuh banyak banget jenis-jenisnya. Ada yang di akuarium, ada yang dijadiin koran, ada yang dijadiin magazine. Itu banyak banget dibandingkan kita pakai foto kamera biasa. Biasanya tuh kayak lebih memorable gitu. Karena sekarang foto booth-nya bagus-bagus kan. Terus banyak ini juga kayak pilihan kayak ada di misalnya foto booth-nya di lift gitu, di kayak gini. Jadi suka foto booth aja, banyak sih dari dulu. Karena waktu itu saya baru kenal fashion bagus, jadinya suka foto-foto. Lalu, kalian sukanya foto-foto di foto booth kayak apa sih? Jujur lebih suka yang kayak gini, karena bisa rame-rame sama kualitasnya bagus. Kalau menurut saya sih lebih suka yang outdoor ya, kayak suasana di tempat yang kita datangin tuh kerasa gitu loh. Lebih apa ya? Lebih nggak mati gaya aja sih. Kalau aku pribadi, aku lebih suka sesuatu yang vintage, makanya aku tertarik sama yang itu. Well, berbagai pembaruan untuk membaca tren terkini memang kunci dari bisnis kreatif. Apalagi untuk mencetak hasil foto di kertas A3 dan A4 seperti ini, tidak diperlukan printer berjenis dye sublimation, berkualitas tinggi, berharga puluhan juta rupiah, yang biasanya dipakai untuk menghasilkan street picture. Dari buka langsung rame sih kak, ini antusiasnya gede banget Blok M. Soalnya memang unik juga kan, soalnya kami jualnya di uniknya. Soalnya foto booth kami temanya koran gitu kak, terus hasil cetaknya black and white. Template kami itu ngikuti tren yang ada kak, jadi bakal terbaru terus. Terlepas dari estetika dan juga keunikan, kemudahan untuk membagikan momen kebersamaan ini ke sosial media juga jadi alasan generasi muda yang punya karakter visual oriented. Gemar mengunjungi foto booth bahkan lebih dari sekali dalam sebulan.
Kalau misalnya pergi bareng temen, aku tuh pasti selalu foto box buat ngebadiin gitu. Karena kayak dia vibes-nya beda gitu kan. Nanti ada hasil printnya. Terus ya udah, aku lebih sering foto box kalau rame-rame. Siap keluar aku biasanya selalu foto booth. Nah, jadi penasaran deh, kira-kira berapa ya pengeluaran bulanan mereka untuk jepret-jepret bareng kayak gini? Biasanya bisa jadi 4-5 kali, berarti 35 kali 5 sih. Kalau sebulannya sih mungkin 100 lah ya. Paling 65 gitu lah. 65, 70 ya. Ya mungkin 30 sampai 100 mungkin ya. Paling 50.000 karena kan kita foto bareng ya, jadi tuh patungan gitu. Kalau menurut aku juga sama sih, kurang lebih 50.000. Under 50 sih ya, masih oke. Karena mungkin ini rame-rame ya, jadi kan patungan. Jadi mungkin kisaran 20.000 lah sebulan. Biar hemat fotonya tuh rame-rame guys. Wah, yang datang rame. Terus konsumen muda pun royal membelanjakan uangnya. Gak heran deh kalau penghasilan foto booth di pinggir jalan ini lumayan menggiurkan. Kalau di Picture Memories itu targetnya per hari itu 4 juta. Contohnya kayak hari ini aja, itu long weekend dari Jumat, Sabtu, Minggu kemungkinan achieve target sih. Tapi buat bikin bisnis foto ini nggak melulu harus menyiapkan modal besar loh. Sekarang, seseorang bahkan bisa menjalani usaha ini dengan hanya mengusung sebuah iPad dan printer. Modal yang lebih kecil ini memungkinkan pelaku usaha menarik konsumen lebih banyak karena harga produk mereka cukup bersaing. Gak cuma melayani konsumen perorangan, beragam cara juga dilakukan demi menambah pemasukan. Salah satunya adalah membuka booth dengan spot unik yang memungkinkan sebuah grup bisa berfoto secara drive-thru atau sambil lewat dengan kendaraan masing-masing. Ada yang pakai mobil, motor, sampai kendaraan modif begini dengan background jalanan. Hehehe, lucu nih. Ada imbauan kepada calon pelanggan agar usaha mereka tetap aman sesuai aturan. Foto booth yang lebih mini model tapi tetap cuan juga ada nih. Bermodal convex mirror alias kaca bulat yang sering kita lihat di belokan jalanan, tinggal dihias, buka lapak di tempat ramai seperti arena Car Free Day atau acara wisuda, ternyata peminatnya cukup banyak loh. Para konsumen dari mirror selfie ini bisa mengambil foto dengan kamera HP masing-masing sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi mereka bayar untuk sewa spot cermin uniknya saja. Kreatif ya. Well, beberapa tahun belakangan mendokumentasikan diri di ruang publik memang sudah jadi lifestyle baru para penggiat aktivitas outdoor. Hal tersebut jelas jadi market menggiurkan bagi fotografer jalanan yang mengaku tak perlu alat paling canggih dan mahal untuk menghasilkan cuan. Kalau sekarang tetap butuh alat yang canggih tapi nggak perlu yang di atas, yang nggak perlu mahal-mahal gitu. Penghasilan menjadi juru foto olahraga di ruang terbuka pun cukup variatif, antara ratusan hingga jutaan rupiah setiap event. Peraturan tidak tertulis gitu, tapi udah saling pahamin gitu ya. Jadi kita ya mungkin fight-nya dengan hasil fotonya gitu, dimana itu yang menarik, nggak perlu banting-bantingan harga gitu. Sayangnya, nggak semuanya usaha berjalan lancar. Ada juga pekerja kreatif di sektor ini yang justru merugi saat memotret event lari. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti. Biaya sewa gear tambahan dan juga transportasi ternyata tidak sepadan dengan jumlah foto yang laku dibeli. Layaknya hitam dan putih dalam kehidupan, setiap bisnis tentu tak selalu hadirkan cuan.
Karena pada akhirnya manusia hanya bisa berusaha, sedangkan rezeki sudah jadi ketentuan yang maha kuasa.